kawan-kawan penyair se-Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam baca puisi siaran langsung Facebook atau live streaming dengan tema Makrifat Corona. Ini merupakan sesi kedua dari 3 sesi, yaitu meditasi Corona. Gelap mengepung langit dalam mataku. Tak mampu melihat derita hujan yang menanti genangan air matanya. Dalam sepi yang kau goreng di wajan malam, tetapi tak terdengar lagi jerit kematianmu sebelum waktu menjadi beku dalam sepi yang perih ini. Pergilah menerobos takdirmu di tengah gemuruh ajal yang mencemaskan ini. Tak pernah aku paham maksud Tuhan atau kau yang menyusun kejahatan. Kini aku ditikam cemas di dalam ketidakpastian ini. Mengukir sunyi demi sunyi yang tak tahu kapan berakhir. Yang ku tahu cuma rambutmu yang kau gerai saat purnama datang. Aku rindu menyapa angin dan burung-burung yang berterbangan melintasi kota. Aku rindu seperti mengitari waktu yang diam. Dia tidak akan pernah tersenyum lagi. Sebab giginya tertutup ketakutan yang menempel di mulut dan hidungnya. Ini nasib atau sejumlah hitungan angka-angka. Tuhan ada di mana saat seperti ini? Saat maut begitu dekat dengan paru-paru yang sesak. Corona. 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 Apa yang kau cari dalam gelapnya hidup ini? Gelap
Tiada derap irama yang biasa terlempar dari keramaian. Aku belum sholat isya rupanya. Sementara perempuan yang tidak tidur malam itu mendengar orang mengigau tentang mereka yang membunuh kesepiannya sendiri. Malam terus merangkak tak pasti. Apakah besok corona pulang, walau sekedar dalam mimpi, agar pernah kita saling menyapa lagi. Sebelum semuanya menjadi gelap. Gelap yang benar-benar gelap. Dan lampu yang dipadamkan pertanda pertunjukan akan segera dimulai. Ayo kawan, ayo istighfar. Ayo. April 2020. Sajak 14 hari. Karya Devi Matahari. Aku memasak kata-kata dalam wajan dengan gagang hanya sebelah saja. Merebus air mata bagi pahlawan COVID yang telah tiada. Aku menyaksikan seorang manusia bongah, tak peka pada sesama, menertawakan duka penuh luka dengan jumawa. Aku mendengar percakapan perempuan paruh baya di simpang jalan. Mulai lusa, mereka tak lagi bekerja, menunggu kepastian dari rumah saja. Aku melihat anak-anak belajar sibuk memainkan gawai juga komputer, menulis soal-soal pelajaran aritmatika. Di meja, mata berkaca-kaca. Aku membaca pesan berantai di setiap sosial media saling sindir. Dalam duka yang menganga. Jalanan sepi. Jendela sunyi.
pintu doa terkunci. Sedikit emosional karena Kamis pagi tetangga kami beda klaster meninggal karena COVID-19. Kami tidak bisa apa-apa selain mengirim doa dan tetap di rumah saja. Puisi kedua untuk beliau, karya saya juga, duka corona. Ketika keranda berjalan untuk dirinya sendiri, isak tangis mengiringi dari bilik kaca lapis 3. Suara sirine meraung, melodi yang menakutkan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Seuntai harapan. Terdiam bagai ditampar, terpaku membisu, tertutup kebebasan walau mata terbuka. Makhluk Tuhan disapa dengan wabah dari Wuhan. Langkah kaki terhenti, gerakan liar dibatasi, hati memberontak. Perubahan dibutuhkan untuk perlindungan. Raga bermohon pada Sang Pencipta, meminta perjalanan hidup dilanjutkan. Bagaimana nasib nelayan, buruh harian, karyawan, dan pedagang asongan? Arahan berdiam diri dijalankan. Semangat untuk bangkit bergelora agar mendapat kasih syafaat darinya. Tuhan, dalam diamku meminta seuntai harapan
memohon seberkas cahaya. Hentikanlah pilu untuk isi bumi ini. Kami butuh kasih-Mu kembali. Kami menunduk padamu. Terimalah untayan pengampunan dari kami. Corona, karya Norman Adi Satria. Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Corona tak hanya membuat kami sakit, namun juga akan mengandung fitnah bahwa kami terkena azab-Mu. Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Kami tak ingin diliput secara lebay, sehingga menimbulkan kepanikan massal. Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Kami tak ingin diisolasi, diasingkan dari dunia. Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Sakit dan kematian kami hanya akan merepotkan orang saja. Masker mahal, rumah sakit mahal, kuburan mahal, sedangkan hutang masih di mana-mana. Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Kami tak ingin jadi bahan perdebatan politik yang sama sekali tak ada solusinya. Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Gagal menangani banjir pun pemimpin kami banyak alasannya. Tuhan, sembuhkanlah semua yang terjangkiti corona. Tak peduli apapun agama dan sukunya. Aku tahu, yang ateis sekalipun tak luput dari perlindungan-Mu. Tuhan, izinkanlah kami melihat kuasa-Mu, bukan dari kedahsyatan amarah-Mu, namun dari damai sejahtera-Mu. Tuhan, biarlah kami insyaf, bukan karena menyaksikan murka-Mu, tapi semata-mata karena kami merindukan-Mu. Maret 2020. Wabah konspirasi iblis. Bermula dari sebuah
sebuah negeri, seketika orang-orang berjatuhan menggelepar di jalan, di tempat keramaian, jeritan di mana-mana. Seketika rumah sakit dipenuhi oleh orang-orang sekarat, tidak tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Bahkan ribuan jiwa sudah mati. Lalu kota lengang begitu sepi. Seketika menjadi kecemasan dunia kepada makhluk yang tidak kelihatan wujudnya. Setiap benua terinfeksi, tidak memilih strata sosial, dari yang jelata hingga pejabat negara. Seketika negeri ini sudah banyak terpapar menjadi pandemi. Sebelumnya sangat yakin tidak ditandai. Para ahli mengutarakan teori-teori, langsung melakukan aksi. Lalu para ilmuwan yang lain profesi berargumentasi di media sosial dan televisi agar kelihatan bijak dan gagah berani, lalu melarang berkumpul beramai-ramai, melarang beribadah berjamaah, diberlakukannya jam malam. Wabah ini seperti vampir takut pada cahaya matahari. Dan penguasa memberi anjuran dengan menyelipkan ancaman-ancaman yang harus dipatuhi. Seketika COVID-19 berhasil menakuti penduduk bumi. Virus corona telah membuat dunia lumpuh. Siapa yang merasa lebih tangguh akan menawarkan anti ketakutan, lalu berebutan membeli dari yang kaya hingga yang miskin. Ini konspirasi terlalu keji. Ya Allah, tiada daya dan upaya, Engkau maha berkehendak. Kepadamu kami kembali. Manaseh 31 Maret 2020. Wabah menjajah. Saat duka yang mengembara tiba di negeri kita, Dia datang dalam diam membawa ragam luka. Meminta rumah singgah untuk melepas lelah. Sebagian dari kita tertipu wajah polosnya. Dengan mudah kita terima ia sebagai tamu senja. Kita tertidur ia merajalela. Para tetua ia undang pada jamuan kematian, terkapar dalam ragam tak terduga. Ketika kita sadar, gelak tawa kecemasan memekak telinga. Tamu kita berubah menjadi wabah. Mereka bebas berlarian di mana saja. Tangan mereka menggenggam pedang, siap memenggal napas yang lemah.
Duka yang suka mengembara kini menjadi penjajah. Kekuatan militer tak memutus langkahnya, daya politik menjadi cemoohnya, kekayaan intelektual tak meredakan nafsunya. Kini batin dan raga kita tersiksa. Kita ingin merdeka, rindu suasana sebelum senja, tapi apalah daya. Penjajah lebih hebat dari amarah yang kita punya. Lalu, suara-suara dari bukit doa memecah lara yang enggan menetas. Tiap pasang mata sadar tentang hak yang dirampas. Maka kumpulan tekad bergerak lekas menabrak batas yang lama tak dikupas. Tuhan kembali akrab di telinga. Namanya pun kini sering menemani lidah. Wabah ini membuka aib lama. Bahwa Tuhan diingat kala susah. Penjara Raga, 10 April 2020. Dialog imajiner dengan corona. Wahai corona, mengapa tak sudah kami usung jenazah? Apa tak lelah hari-hari meniup mati? Oh, ini titah Allah. Kami patuh perintah. Apakah peringatan, cobaan atau hukuman? Itu bukan pertanyaan. Aku ingin tahu. Kami tak mau tahu. Sampai bila tugasmu jeda, bukan urusanmu. Mengapa kalian kejam? Kalian lebih kejam. Kami membunuh karena kalian inang kami. Kalian bukan spesies kami. Kalian membunuh spesies kalian sendiri. Tapi kalian merusak sistem kehidupan kami, hingga kami mengurung diri, kami tak bisa bersosialisasi, merusak ekonomi negeri. Itu bukan kemauan kami. Itu yang kami rusak. Kalian merusak banyak. Kalian merusak lingkungan kami. Kalian merusak bumi. Kalian merusak udara. Kalian merusak laut. Kalian merusak habitat makhluk lain yang butuh hidup. Bisakah kita hidup berdampingan? Berbilang masa, kami hidup bersama hewan yang tak berakal. Kami tak temukan kedamaian dalam tubuh manusia yang berakal. Kenapa?
karena manusia paling sempurna. Allah paling mulia. Hingga selalu merasa paling kuasa terhadap makhluk lain seperti kami. Manusia menguasai, menindas, dan merusak makhluk lain. Sesama manusia ingin saling menguasai. Bahkan manusia banyak yang sombong, padahal hanya Allah yang pantas sombong. Paham kamu? Itu sudah lama kami tahu. Tapi kok kamu tahu? Aku tak mau berdebat. Kami tak pandai berdebat. Kalian selalu memperdebatkan kami, bukan mencari solusi. Sudahlah, aku mau pergi. Permisi. Tunggu Corona. Apa lagi? Kapan kalian pulang? Kami takkan pulang. Sampai kapan? Sampai kalian menang. Medan, 10 April 2020. Ya, saya sebagai penutup dari sesi kedua ini ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penampil yang sudah ikut serta menampilkan karyanya, membacakan puisi, musikalisasi puisi dari yang pertama sampai saya tadi barusan. Yang pertama tadi ada Bang Ayub Badrin dari Teater Imago, kemudian ada Ibu Devi Matahari dari Jakarta, terima kasih. Kemudian juga ada Bunda Lilis Tarigan dari Binjai, di paling barat Indonesia, dari Aceh. Ada Bapak Zulfikar. Lalu penampil ketujuh tadi dari Langkat ada Bang Chandra. Ya, dan kita harus tetap berkarya dari rumah. Jadi walaupun tidak boleh keluar, tidak bisa keluar, bukan berarti kita berhenti berkarya. Kita harus tetap berkarya, salah satunya dengan adanya acara ini. Tetap bisa menampilkan karya-karyanya dengan berpuisi, musikalisasi puisi, dan lain sebagainya. Tapi kita juga berdoa supaya wabah ini segera berakhir, kita kembali normal lagi seperti biasa, dan bisa kita ambil hikmahnya, mungkin jadi lebih sering berkumpul bersama dengan keluarga. Dan harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, berkarya dari rumah, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, konsumsi vitamin dan makanan yang bergizi, pakai masker kalau mau keluar rumah. Terima kasih banyak. Untuk sesi kedua ini, saya Yuzika Hizani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.